dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap
Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, selamat malam. Oleh karena kebaikan, anugerah Tuhan yang kita rasakan sepanjang minggu lamanya, hingga kita boleh ada malam hari ini, patutlah kita menaikkan pujian, syukur kita ke hadapan hadirat Tuhan sebagai korban yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita fokuskan hati pikiran kita. Kita angkat pujian oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dari awal kita angkat pujian. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan menghampiri-Mu,
mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi bintang yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa, katakan oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
karena kuasa darah-Mu lah Tuhan, kami boleh ada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas setiap kasih Tuhan dalam hidup kami, selain hanya kami menyerahkan hidup kami, menaikkan pujian kami di hadapan hadirat-Mu Bapa. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini Tuhan, kami kembali bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami Bapa. Kami tidak dapat membalas setiap kasih Tuhan, selain hanya kami berserah diri hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kembali kita angkat pujian, oleh kuasa darah-Mu dan saudara kita bangkit berdiri. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapa. Kembali kami bersyukur kepadamu Bapa malam hari ini. Oleh karena anugerah-Mu dalam hidup kami, kami boleh ada malam hari ini dengan kekuatan, kesehatan, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan, selain kami hanya menyerahkan hidup kami, menaikkan pujian syukur kami di hadapan hadirat-Mu Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Bapa, kami percaya biarlah berjalan seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, kuduskan hidup kami, baik kami para pelayan Tuhan, bahkan umat-umat-Mu yang akan memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kuduskan setiap hidup kami, layakkan kami di hadapan hadirat Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran dosa kami Tuhan, sehingga hidup kami layak di hadapan hadirat-Mu. Kami mulaikan ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri.
kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari nafsu dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari nafsu dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Dinaikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari nafsu dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri.
Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita angkat pujian Yesus jalan kebenaran. Haleluya. Kebenaran, hey, dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran, haleluya, hey. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Jalan kebenaran, yeay. Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran, haleluya. Yesus jalan kebenaran, yeay. Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya, yay. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Malam hari ini bejana kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita memberi waktu yang banyak untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Amin Tuhan. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Harapan kami Tuhan malam hari ini, pujian syukur kami yang kami naikkan kepadamu berkenan di hadapan Tuhan.
Pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan menjadi korban yang berkenan, dan Tuhan memberkati setiap persembahan pujian kami yang kami persembahkan malam hari ini Tuhan. Semua demi hormat kemuliaan bagi namamu. Inilah yang dapat kami persembahkan, inilah yang dapat kami bawa Tuhan malam hari ini. Sebab begitu baiknya Tuhan bagi kami, begitu luar biasanya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penggembalaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan. Tiba saatnya kami akan diberkati Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu malam hari ini. Kami percaya yang sakit akan disembuhkan, yang dalam kelemahan akan dikuatkan. Apapun kebutuhan keperluan kami, Tuhan akan mencukupkan. Kami siap Tuhan duduk tenang, terima berkat firman-Mu, urapi hamba-Mu, lingkupi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, siap kami menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, dinginnya. Puji Tuhan, biarlah kiranya kehadiran kita malam hari ini, karena kita rindu diberkati dengan kebenaran firman Allah. Seperti doa yang dinaikkan oleh Ibu Kekasih, kami rindu diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap hati yang rindu akan dijamu oleh Tuhan. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dijamu dengan kebenaran itu sendiri. Mari kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kalau malam hari ini seberapa banyak kita yang ada, kita diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya malam hari ini tidak akan ada satupun yang akan terlewatkan, tapi semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan terima kasih buat kehadiran kekasih semua malam hari ini. Saya percaya seberapa banyak kita yang hadir dengan satu kerinduan, dengan satu keinginan untuk bertemu dengan Tuhan. Bukan dengan fisik, tetapi rohnya kita alami, kita nikmati dalam kehidupan kita. Mari segera kita akan membuka Alkitab kita, dan kita temukan pembacaan di dalam Mazmur pasal yang keempat ayat yang kedua. Mazmur pasal keempat ayat yang kedua. Kalau kekasih sudah dapatkan, saya jemput. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita menghormati pembacaan firman Allah. Demikian kita baca bersama-sama dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Haleluya. Terima kasih, silakan Bapak Ibu kekasih duduk kembali. Kebenaran firman Allah yang kita baca malam hari ini merupakan suatu ungkapan hati dari seorang yang namanya Daud. Ketika ia mengalami kegagalan yang terbesar di dalam hidupnya, ya tentunya kita sama-sama kenal dan sama-sama tahu kegagalan apa yang dialami oleh Daud. Dia dalam hidupnya, kita membaca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Di situ kita temukan apa yang menjadi kegagalan daripada Daud ini, yaitu di dalam peristiwa tentang pembunuhan dan perzinahan dengan Batseba. Ini merupakan suatu pergumulan
ini merupakan suatu kegagalan yang terbesar yang dialami oleh Daud. Dan kekasih di dalam Tuhan, dikatakan oleh firman Allah bahwa karena dosa-dosanya Tuhan mendatangkan hukuman-hukuman yang dahsyat atas Daud. Dan akibat daripada pelanggarannya, kegagalannya, pelanggarannya terhadap firman Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan mendatangkan dosa, hukuman bagi Daud. Dan salah satunya kekasih di dalam Tuhan, hukuman yang dialami oleh Daud yang akibat daripada perbuatannya, yaitu anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri yang namanya Absalom. Kendati pun Alkitab katakan dia adalah anak yang gagah perkasa, namun perbuatannya tidak gagah perkasa, tidak gagah, tetapi gagal. Karena apa? Melawan orang tuanya. Dia ingin untuk merampas akan kerajaan, merampas takhta daripada Daud, ayahnya sendiri. Dan itulah yang merupakan akibat daripada dosa Daud. Nah, kekasih di dalam Tuhan, dan kita melihat bahwa sesungguhnya salah satu di antaranya melalui tindakan Absalom anaknya merampas takhta dan kerajaannya, sehingga Daud harus melarikan diri. Daud melarikan diri, menyelamatkan hidupnya, menyelamatkan nyawanya. Karena apa? Mau dibunuh. Tidak hanya takhta dirampas, tapi mau dibunuh oleh anaknya. Hari-hari ini kita banyak lihat di Alkitab, di televisi, ada orang tua membunuh anak kandungnya sendiri. Ada ibu-ibu dengan tegahnya membunuh anaknya. Ini merupakan hal yang tidak lazim terjadi, tetapi itu adalah akibat daripada dosa. Karena apa? Alkitab katakan di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-12, karena semakin bertambahnya kejahatan, maka kasih orang banyak menjadi tawar. Kejahatan membuat kasih banyak orang tawar. Dan tidak hanya kasih terhadap sesama manusia menjadi tawar, tetapi kasih terhadap Tuhan juga menjadi tawar. Mengapa saya katakan menjadi tawar? Karena apa? Kekasih di dalam Tuhan, ada hal-hal yang membuat seseorang tidak lagi mengasihi Tuhan, tidak lagi mencintai Tuhan, tidak lagi suka untuk berbakti kepada Tuhan. Lebih senang dengan hal-hal duniawi daripada berbakti kepada Tuhan. Dan kita lihat tadi bagaimana Daud di dalam kegagalannya, dia di dalam pembacaan kita, maaf kekasih, dalam pembacaan kita dikatakan, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Mengapa Tuhan mengizinkan akan kesesakan? Mengapa Tuhan mengizinkan ujian dan pencobaan? Salah satunya untuk memberi kelegaan. Dan itu yang dialami oleh Daud. Dia tahu kepada siapa dia datang. Dia tahu dia datang kepada alamat yang tepat. Karena dikatakan bahwa apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Dia menyadari bahwa tidak ada manusia yang dapat membenarkan dia kecuali Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, jawablah aku apabila aku berseru kepadamu. Dan di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku.
ini ditulis oleh Daud ketika dia sudah mengalami kegagalan yang besar. Dan saya katakan tadi salah satu kegagalan yang dialami oleh Daud yaitu anaknya melawan dia. Absalom melawan dia. Dan kekasih di dalam Tuhan, di dalam hidup ini kadangkala kita mengalami kegagalan. Tetapi biarlah kegagalan yang kita hadapi, yang kita alami di dalam hidup ini tidak akan membuat kita untuk lebih jauh daripada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Tetapi dengan kegagalan itu kita datang kepada Tuhan. Kita lihat Daud, dikatakan dia datang kepada Tuhan karena dia tahu hanya Tuhan yang dapat membenarkan dia. Apapun masalah kekasih, apapun pergumulan kekasih, apapun kegagalan yang kita hadapi dalam hidup ini, mungkin di masa lalu kita merasa gagal, namun kekasih di dalam Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Dia yang membenarkan hidup kita. Dikatakan Daud bahwa di dalam kesesakan aku berseru kepadamu dan engkau memberi kelegaan. Tuhan memberi kelegaan apabila seseorang datang kepadanya ketika mengalami kegagalan, ketika mengalami pergumulan, dia datang kepada Tuhan. Itulah yang Daud buat dan lakukan. Bahkan lebih jauh kita lihat itu bagaimana di dalam Mazmur yang ke-51. Mazmur 51 di situ apa yang dia katakan ketika dia sudah mengalami hal dan dia sudah berbuat dosa, yaitu perzinahan dengan Batseba. Dan tidak hanya itu, tetapi dia sampai membunuh Uria yang adalah istri Batseba. Tetapi dia di dalam hal itu dia datang kepada Tuhan. Di dalam pasal 51 dari Mazmur 51, di situ kita lihat pengakuan dosa untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Ayat 3, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Kekasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak tolerir dengan dosa. Tetapi ketika ada dosa, ada pelanggaran, maka ada hukuman, ada konsekuensi yang harus diterima. Mau atau tidak mau, dosa tetap ada akibatnya. Dan itulah yang salah satu akibat yang dialami oleh Daud, bahwa anaknya mau membunuh dia, merampas taktanya. Bahkan anak yang dikandung dari perselingkuhan itu meninggal. Itu adalah akibat daripada dosa. Jadi kekasih di dalam Tuhan, saya katakan bahwa Tuhan tidak senang dengan dosa. Tetapi ketika kita berbuat dosa, maka ada hukuman, ada konsekuensi kita harus terima. Dan kalau kita sadar akan segala pelanggaran kita datang kepada Tuhan. Kita jangan menjauh daripada Tuhan, tetapi kita datang kepadanya. Dia tidak akan pernah menolak kita. Ketika kita datang dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, kita menyadari kesalahan kita menyadari dosa kita, dosa apa yang telah kita buat.
kita sadari dan kita datang kepada Tuhan minta ampun, maka Dia akan menyucikan hidup kita. Di dalam Mazmur 103 di situ dikatakan bahwa sejauh timur dari barat Tuhan membuang pelanggaran kita. Satu hal kita akui, karena Alkitab katakan siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakui dan tinggalkan akan beroleh belas kasihan. Saya percaya bahwa kita semua memerlukan belas kasihan Tuhan. Kita membutuhkan belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu mari kita periksa diri kita. Tidak tertutup kemungkinan baik bagi kami hamba-hamba Tuhan, bahkan bagi jemaat ada hal-hal, ada dosa yang kita buat dan kita lakukan. Kita sadari itu dengan segenap hati kita dan kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun sebagaimana Daud, tahirkanlah aku, sucikanlah aku, basuhlah aku dengan darah-Mu yang suci. Sehingga kekasih di dalam Tuhan, hidup kita tidak dianggap orang berdosa lagi, tetapi kita disucikan, kita dibasuh oleh darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan celah. Kalau kita akui dosa kita, Dia akan cuci itu, Dia akan basuh dengan darahnya, sehingga kehidupan kita tidak dinyatakan berdosa lagi. Kalau kita akui, tetapi kalau kita tidak akui, maka kita tidak akan beroleh belas kasihan Tuhan. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, mari menyadari akan setiap keberadaan hidup kita, bahwa oleh kemurahan dan anugerah Allah juga, maka pelanggaran daripada Daud, saat-saat hukuman tersebut untuk menjadikan dia menjadi lebih baik daripada yang semula. Daud menghadapi saat-saat yang ujian dan cobaan yang begitu berat yang dia alami karena akibat dosanya. Dia sadari, itulah sebabnya dia datang kepada Tuhan dan dikatakan bahwa Tuhan memulihkan keadaannya. Ada pemulihan yang terjadi. Demikianlah di dalam kehidupan kita, jika kita menyadari kegagalan kita dan bertobat atau mengakuinya, berpaling dari dosa-dosa kita, Tuhan dengan kemurahannya memakai pukulan-pukulan atau memakai ujian penderitaan yang kita hadapi menjadikan kita lebih baik. Haleluya. Pukulan-pukulan atau ujian-ujian yang kita hadapi itu akan menjadikan kita lebih baik. Bukan lebih buruk, tetapi lebih baik. Kalau kita menyadari akan segala dosa dan pelanggaran kita, dan lewat kegagalan bahkan pergumulan yang kita hadapi itu, dikatakan Tuhan memberikan kelegaan seperti yang Daud alami, bahwa lewat ujian itu, lewat penderitaan dan pencobaan yang dia hadapi, Tuhan memberikan kelegaan kepadanya. Dan hal yang kedua, ujian membuat kita rendah hati. Ujian dapat membuat kita rendah hati. Dikatakan bahwa Allah ingin mengetahui apakah kita melayani Dia karena mengasihi Tuhan, ataukah melayani Dia karena berkat-berkat yang Dia berikan bagi kita. Kekasih di dalam Tuhan, mengapa Yesus ketika bersama-sama dengan murid-muridnya, lalu dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-26, saya minta tolong Ibu Rini tolong bacakan Yohanes 6 ayat yang ke-26. Apa kata Tuhan Yesus di situ?
Lanjut. Haleluya, terima kasih. Mencari Tuhan, melayani Tuhan bukan karena percaya dan melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus adakan, tetapi Yesus menegur mereka bahwa kamu mencari aku karena telah kenyang makan roti. Itu Yesus tegur murid-murid, bahkan orang banyak pada waktu itu. Jadi motivasi mereka untuk mencari Tuhan karena hal-hal jasmani, bukan karena percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita percaya kita diselamatkan, orang banyak bukan itu yang menjadi fokus mereka, tapi menjadi fokus mereka mencari Tuhan, mencari Yesus. Sehingga ketika Yesus sudah menyeberang laut, mereka ikuti. Karena apa? Mereka sudah melihat dan sudah makan dan kenyang. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kita melayani Tuhan bukan karena berkat-berkatnya saja, tapi kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, karena kita mengasihi Tuhan. Mengapa kita mengasihi Dia? Bukankah Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita? Dia memberikan nyawanya bagi kita menjadi korban yang hidup. Dan apa balasan kita untuk semuanya itu? Mari kita lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita kerjakan, kita melayani Tuhan. Apapun pelayanan yang dipercayakan bagi kita, kita layani karena kita mengasihi Tuhan. Itu hal yang kedua tadi, bahwa murid-murid Yesus mendapatkan bahwa beberapa orang mengikuti Dia karena roti dan ikan, yaitu atas dasar apa yang mereka dapatkan dari Yesus, bukan karena mereka mengasihi Dia. Bahkan dikatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Tolong bacakan. Ulangan pasal 8. Bagaimana tindakan Allah di dalam membawa anak-anaknya atau umat Israel keluar dari tanah Mesir. Ayat 15 dan ayat yang ke-16. Bagaimana Tuhan lewat Musa membawa umat Israel dari tanah perbudakan atau dari Mesir. Kita baca di situ dikatakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengking dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau
hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Jadi hal-hal yang dialami oleh bangsa Israel di dalam padang gurun, mereka di tengah-tengah ular yang ganas bahkan kalajengking, Tuhan izinkan mereka lalui itu semua hanya supaya Tuhan mau merendahkan hatinya. Tuhan mau merendahkan hati mereka untuk mengetahui apakah mereka mengasihi Tuhan atau tidak. Dan kekasih di dalam Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang ke-17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Haleluya. Kalau sudah memperoleh kekayaan, sudah memperoleh harta, telah diberkati oleh Tuhan, jangan berkata, semua karena saya bisa, saya kuat, saya dapat lakukan itu. Keberhasilan yang kita capai itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Tuhan membawa dan Tuhan mengizinkan bangsa Israel melalui padang gurun yang gersang dengan kalajengking, bahkan ular-ular sekalipun. Bahkan di padang gurun mereka diberi makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyang mereka, hanya untuk mengetahui dan mau merendahkan hati mereka supaya mereka mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membuat semua itu. Tuhan ingin untuk melakukan dan membawa mereka untuk mengerti bahwa semua itu hanyalah karena anugerah Tuhan. Saya baca lagi ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Haleluya. Keberhasilan kadangkala membuat orang menjadi sombong, lupa daratan, tidak bersyukur kepada Tuhan yang adalah sumber keberhasilan itu. Itulah sebabnya dikatakan oleh firman Allah, Tuhan izinkan hal-hal yang kita hadapi dalam hidup ini untuk mengetahui dan mau supaya Tuhan merendahkan hati. Jangan kita sombong dengan pencapaian-pencapaian yang kita alami. Jangan kita sombong dengan keberhasilan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tetapi sebaiknya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dikatakan, mengapa Allah izinkan ujian-ujian dan cobaan sedemikian? Hanya untuk berbuat baik kepadamu. Dan jika Allah merencanakan untuk memberkati atau memberikan kelegaan pada seseorang, apakah dia hamba Tuhan ataukah jemaat biasa, dia membawa mereka ke dalam kekecewaan yang paling dalam, ke dalam keadaan yang tidak ada harapan sama sekali. Dia melakukan hal itu agar engkau tidak beranggapan bahwa segala sesuatu yang engkau dapatkan itu karena kekuatan, kepandaianmu sendiri. Haleluya. Biarlah kita sadari akan hidup ini, siapa kita sebenarnya kekasih. Tidak ada yang dapat kita banggakan di dalam hidup ini. Kesuksesan, keberhasilan, berkat yang kita dapatkan dari Tuhan itu adalah anugerah Tuhan. Dan hendaknya kita kembalikan semua itu kepada Tuhan. Saya katakan tadi, kadangkala kalau seseorang sudah diberkati oleh Tuhan, seseorang sudah berhasil dalam hidupnya, kadangkala menjadi sombong. Dan Alkitab katakan bahwa Allah melawan orang sombong. Kecongkakan mendahului kejatuhan. Itulah sebabnya sebelum kita jatuh, sadar keadaan kita bahwa apapun kehidupan ini hanya anugerah Tuhan sajalah yang kita dambakan. Dan biarlah kiranya hidup yang ada ini senantiasa kita pakai untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Hal ujian yang kita lihat juga di dalam Ayub.
Ayub pasal yang pertama kita baca di situ. Bagaimana dikatakan yang sempat disentil minggu yang lalu tentang Ayub. Dikatakan oleh firman Allah bahwa setan berkata kepada Allah, Ayub melayani engkau hanya karena berkat-berkat yang kau sudah berikan. Begitu banyak. Bagaimana kita baca di dalam Ayub pasal yang pertama. Ayub pasal yang pertama ayat 1 mulai. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Hal yang dimiliki oleh oleh Ayub yaitu dikatakan dia jujur, dia saleh dan dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kekasih di dalam Tuhan, kesaksian waktu awal-awal kami datang di kota Mamuju belum banyak, belum sebanyak ini orang di Mamuju. Dulu masih sunyi-sunyi. Bahkan kami dari Kodim datang ke sini dapat takut juga. Karena apa? Gersang. Sebab katanya itu tempat-tempat di sini biasa ada perampok katanya dulu, tapi sekarang tidak lagi. Dan ada satu toko yang kami dapatkan di Mamuju, di situ dituliskan bahwa kejujuran tidak akan meninggalkan toko ini. Dan itu berkesan bagi kami. Kalau saja yang punya pemilik toko itu berkata, kejujuran tidak akan meninggalkan toko ini. Padahal orang itu bukan orang Kristen. Tetapi dia memelihara kejujuran. Apatah lagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Biarlah kita jujur. Kita berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Jangan kita berkata ya banyak yang kita temukan dan tidak hanya orang biasa, tidak hanya ya orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan sampai kepada hamba-hamba Tuhan banyak yang tidak dipercaya. Tetapi Alkitab katakan bahwa hendaklah kita dapat dipercaya. Haleluya. Mau supaya kita dapat dipercaya? Haleluya. Takutlah akan Tuhan. Miliki kejujuran. Miliki takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itulah yang dilakukan. Itulah yang dimiliki oleh Ayub. Dan ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayat 4, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka. Masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama. Minggu lalu kita dengarkan bahwa secara bergilir saudara anak-anaknya yang lelaki membuat pesta dan anak adik-adiknya, saudara-saudaranya yang perempuan diundang ke situ. Dan sebagai orang tua, Ayub menyadari bahwa jangan-jangan di dalam mereka berpesta itu mereka melakukan dosa. Itulah sebabnya tiap kali selesai membuat pesta, di situ dikatakan bahwa Ayub mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang saya baca saja, ayat yang ke-6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Coba, datanglah anak-anak Tuhan menghadap Tuhan.
Tuhan. Dan di antara mereka ada iblis. Saya baca selanjutnya, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, dan yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tuhan menyaksikan kepada iblis, apa engkau lihat itu hambaku Daud? Dia seorang yang saleh, dia seorang yang jujur, dia yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Baca selanjutnya, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Haleluya. Kekasih di dalam Tuhan, iblis datang minta permisi kepada Tuhan. Dia katakan, karena engkau menjadi pagar berkeliling dia dan harta kekayaannya, maka dia tetap kokoh. Tetapi coba ulurkan tangan. Lalu kekasih di dalam Tuhan, Tuhan izinkan untuk iblis mencobai Ayub. Tetapi kekasih di dalam Tuhan, dikatakan oleh firman Allah bahwa ketika dia mencobai akan Ayub, itu adalah seizin Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Tetapi kekasih di dalam Tuhan, dikatakan oleh firman Allah bahwa Ayub tidak berbuat dosa. Hal-hal yang dia miliki, kekasih kita dapat melihat bagaimana cobaan yang dialami oleh Ayub. Anak-anaknya, ternaknya yang begitu banyak yang kita baca tadi, bahkan rumahnya dan lain-lain kekayaan hartanya semua habis seketika. Namun kekasih di dalam Tuhan, hal itu dikatakan oleh iblis, dia pasti mengutuki engkau. Tetapi benarkah demikian? Tuduhan iblis tidak benar. Kita dapat baca di dalam Ayub pasal yang pertama. Ayub pasal yang pertama, bagaimana ayat yang ke-20. Ayub pertama ayat yang ke-20, di situ dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud, ia menyembah Allah. Tuduhan iblis bahwa ketika semua itu sudah habis, kekayaannya, harta bendanya sudah habis, maka pasti ia mengutuki Allah, mengutuki engkau. Tetapi Ayub membuktikan bahwa tuduhan iblis itu tidak benar. Mengapa tuduhan iblis itu tidak benar? Karena apa? Dikatakan bahwa dia kalau sudah habis hartanya, sudah habis kekayaannya, pasti dia mengutuki Tuhan. Tetapi kita baca dalam pasal 1 ayat 20, semua sudah habis. Lalu Ayub bangkit dan sujud menyembah. Haleluya. Itu membuktikan bahwa apa yang iblis setan itu tuduhkan kepada Ayub tidak benar. Namun dalam keadaan yang demikian pun, semuanya sudah habis, harta bendanya, ternaknya dan anak-anaknya sudah habis. Namun kekasih dikatakan dia bangkit dan menyembah Tuhan.
membuktikan bahwa apa yang iblis katakan, bahwa dia pasti mengutuki engkau kalau sudah habis semua yang dia miliki. Tetapi ketika semua sudah habis, Ayub bangkit untuk menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan, tidak ada orang yang sedemikian dicobai, yang mengalami ujian seberat ini, namun di dalam keadaan itu dia masih percaya kepada Tuhan. Dia mengetahui, dia menyadari bahwa sumber segala berkat itu adalah datangnya daripada Tuhan, dan kepada dialah harus sujud menyembah. Dia menyembah kepada Tuhan yang adalah pemberi berkat itu. Dan dikatakan, bahkan kita baca di dalam firman Allah, bahwa di dalam ada ayat yang dia katakan bahwa sekalipun engkau mencabut nyawaku, aku tidak akan mengutuki engkau, tetapi aku akan bangkit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam Ayub pasal 13 ayat yang ke-15. Tapi saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayub 13 ayat 15. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perkaraku di hadapannya. Terjemahan bebas dikatakan bahwa sekalipun Allah mencabut nyawaku, aku akan mempercayakan diriku kepadanya. Aku hendak menghadap Allah, mengadukan perkaraku kepadanya. Haleluya. Kendatipun, sekalipun Tuhan mencabut nyawaku, aku akan tetap mempercayakan diriku kepadanya. Kekasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi ujian, kita menghadapi pencobaan, masihkah kita mau berharap kepada Tuhan? Masihkah kita mau percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita? Di tengah-tengah keadaannya sepertinya tidak ada harapan, tetapi mari kita bangkitkan semangat kita. Kita datang kepada Tuhan. Dia adalah alamat yang tepat dalam setiap masalah hidup ini, bahwa penderitaan mendatangkan kelegaan. Penderitaan membuat seseorang supaya rendah hati, bukan angkuh dan sombong, karena Tuhan melawan orang sombong. Dan kita lihat bagaimana Ayub telah membuktikan bahwa tuduhan iblis ketika dia hartanya sudah habis semua, bahkan anak-anaknya sekalipun sudah mati semua, tetapi kita lihat dia tetap bangkit untuk menyembah Tuhan, membuktikan bahwa tuduhan iblis itu tidak benar. Tetapi dia sudah mengalami bahwa begitu Tuhan setia dengan dia, dan dia mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mari kekasih di dalam Tuhan, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tadi di dalam pasal 13 ayat yang ke-15, bahwa aku akan mempercayakan diriku kepada Tuhan, berharap dengan segenap hati kepada Tuhan, dan tidak mengandalkan apa-apa. Dan ketika dia buat dan lakukan itu, Allah memberkati Ayub luar biasa. Dikatakan di dalam pasal 42, ada ayat yang ke-10, bahwa Tuhan memberkati dia 2 kali lipat dari apa yang dia miliki semula. Haleluya, luar biasa. Ketika tahan uji, tahan di dalam pencobaan, maka Tuhan akan melimpahkan berkatnya, akan menyatakan berkat yang berkelimpahan. Mari kekasih di dalam Tuhan, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat yang ke-9. Mazmur 62 ayat yang ke-9. Saya bacakan ayat itu, demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat.
Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Mari kita percaya kepada Tuhan. Percayakan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu kepadanya. Apapun pergumulan, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Jangan seperti Ayub yang dituduh oleh iblis, bahwa ketika semua sudah diuji, sudah dicobai, pasti mengutuk Tuhan. Tapi Ayub membuktikan bahwa tuduhan iblis itu tidak benar. Dia tetap setia kepada Tuhan karena Tuhan setia kepadanya. Sebab itu mari kekasih di dalam Tuhan, apapun pergumulan hidup ini, apakah di dalam usaha, di dalam pendidikan, di dalam tugas-tugas kita, ada hal-hal yang mungkin kita hadapi, yang kadangkala membuat kita seolah-olah mau putus harapan, tidak ada harapan lagi. Tetapi pandanglah kepada Dia, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Dia adalah penolong kita di saat kesesakan. Dalam kesesakan kita berseru kepadanya, maka Dia akan menolong kita. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi pencobaan, ujian yang Tuhan izinkan, bukan membuat kita undur daripada Tuhan, tapi itu akan membuat kita untuk semakin berseru kepada Tuhan, semakin percaya karena Dialah penolong kita. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah. Mari saya persilakan kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan itu pujian, saat ku tak melihat jalanmu. Haleluya. Hatiku percaya, haleluya. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Curahkanlah isi hatimu, karena Ia adalah tempat perlindungan. Aku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Berharap aku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku kekasih di dalam Tuhan. Pernahkah engkau mengalami kegagalan di dalam hidup ini? Percayalah kepada Tuhan bahwa setiap ujian itu yang kita hadapi, setiap kegagalan itu, biar tidak akan membawa kita jauh daripada Tuhan, tetapi kita sadari kegagalan kita dan kita mau datang kepada Dia. Dia adalah sumber pertolongan bagi kita.
saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya Kepadanya hatiku percaya hatiku percaya. hatiku percaya hatiku Saya kepada Tuhan, Dia adalah hatiku kekasih di dalam Tuhan. Jangan putus asa ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kegagalan, tetapi percaya terus, percayakan dirimu kepada Tuhan. Dia adalah penolong kita. Hatiku percaya. Saya persilakan pemudi Desi untuk memimpin kita dalam doa. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, kami percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang datang bagi kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak percaya kepadamu. Sebab apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami, apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami, semuanya baik adanya. Meskipun ada begitu banyak pergumulan yang kami hadapi, ada begitu banyak perkara yang Tuhan telah hadapkan dalam kehidupan kami, tapi di balik semua itu kami yakin percaya Tuhan, ada rencana indah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Ada pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami dapat menghadapi semuanya itu, kami dapat melalui semuanya itu oleh kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus
buat firman yang datang bagi kami pada malam hari ini. Kami tidak dapat mengetahui Tuhan apa yang dihadapi oleh setiap umat-Mu yang datang pada malam hari ini. Tapi kami yakin percaya Tuhan, setiap firman yang datang, setiap firman yang kami dengarkan pada malam hari ini, itu tidak datang secara kebetulan. Tapi kami yakin dan percaya lewat firman yang kami dengarkan, itu memberi kekuatan bagi kami, bahkan menyelesaikan setiap pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih untuk setiap jawaban yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Untuk kami tetap percaya, untuk kami tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan saja. Sebab kami yakin percaya satu-satunya penolong dalam kehidupan kami, satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap jawaban firman yang telah kami terima pada malam hari ini. Memberkati Ibu Gembala yang telah memberitakan firman-Mu. Biarlah kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, Tuhan senantiasa anugerahkan di hari-hari yang Tuhan masih izinkan hamba-Mu untuk hamba-Mu jalani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan oleh pertolongan dari Roh Kudus-Mu, kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Lanjut dari ibadah kami pada malam hari ini, kami akan memberikan korban persembahan kami. Biarlah Engkau memberkati setiap persembahan dari umat-umat-Mu dalam setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan yang tidak menyimpang dari firman Tuhan, diberkati kiranya oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kita angkat pujian, hatiku rindu Tuhan. Aku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Hatiku rindu, hatiku rindu Tuhan, rindu-rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Aku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. ku puji, Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan lagam-Mu. Oh, menari dan menarilah. terimalah pujianku, jadikanlah kami hatiku rindu, hatiku rindu Tuhan, rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Saya undang kita bangkit berdiri. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Ku puji, Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah
Puji Tuhan, silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan, melihat kegiatan bahkan pelayan untuk hari Minggu. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu, pukul 6 sore, kebaktian kaum bapak dan ibu di gereja. Hari Kamis, pukul setengah 7 malam, latihan ibadah rea pertama. Hari Jumat, jam 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul setengah 7 malam, persekutuan doa. Dan pukul setengah 8 malam, latihan ibadah rea kedua. Hari Sabtu, pukul 5 sore, latihan ibadah pemuda. Pukul setengah 7 malam, ibadah pemuda. Hari Minggu, pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul setengah 7 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Bapak Musa 1. Musik Elsa, Gideon, Gusti, dan Bapak Yohanes. Singers Bapak Hanis Muntuan, Bapak Aris Redi, dan Bapak Daniel Sihaan. Rebana, Tere, Vena, dan Fani. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Ibu Yosepina Redi dan Ibu Justinus Andrew. Aser Bapak Ibu Justinus Yekma. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Olive Sibuya. Musik Gusti, Tria, Juan, dan Stephen. Singers Ibu Yohana Medi, Ibu Mulawati Amba, dan Ibu Magdalena Herman. Rebana, Ein, Vanessa, dan Amora. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Via dan Gita. Aser Bapak Ibu Hendy. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah kegiatan kita sepekan, dan terima kasih kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir malam hari ini. Bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Malam hari ini kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian Sebab Kau Besar, dan doa penutup dibawakan oleh Ibu Gembala. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang mempedulikan setiap umat-Mu. Dalam setiap pergumulan yang ada, Engkau ada di sana untuk memberikan jalan keluar, supaya ada pujian syukur naik di hadapan hadirat-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang telah beribadah malam hari ini. Tuhan menyertai kembali ke rumah masing-masing, dan biarlah pemeliharaan-Mu yang sempurna berlaku atas hidup kami. Bahkan malam ini Bapa, kami berdoa dan kami menyerahkan perjalanan hamba-Mu Pendeta Max, suami istri, ke Makassar dan selanjutnya ke Jakarta, bahkan akan ke Palembang di dalam rangka kegiatan daripada majelis pusat. Tuhan kiranya memberkati, karuniakan mereka kekuatan dan kesehatan, sehingga dalam tugas organisasi yang akan dilaksanakan semuanya sukses untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi memberkati setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan tetap menyertai apa yang menjadi pergumulan bagi mereka. Kami percaya bahwa di dalam nama Yesus semua tertolong. Yang memerlukan lapangan pekerjaan, Tuhan buka jalan sehingga semuanya boleh menikmati apa yang Tuhan janjikan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, bahkan milik-Mu yang mungkin dikembalikan, Tuhan lipat gandakan apa yang sisa pada mereka, supaya ada pujian syukur tetap naik di hadapan hadirat-Mu. Berkat yang berkelimpahan dinikmati, dialami oleh setiap umat-Mu. Berkati dalam tugas dan dalam usaha, apapun yang dilakukan diberkati oleh Tuhan. Sempurnakan ibadah kami malam hari ini Bapa. Segala kekurangan, kelemahan yang Tuhan dapatkan, ampuni semua. Dan apa yang kami lakukan menjadi peringatan bagi Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini. Haleluya. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Haleluya.
minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.